Sebuah kisah nyata tentang kehidupan Molly Bloom, mantan pemain ski Olimpiade yang menyelenggarakan pertandingan poker dengan taruhan tinggi dan paling eksklusif di dunia. Para pemainnya pun gak tanggung-tanggung guys, beberapa bintang Hollywood seperti Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, atlet papan atas dan juga pengusaha-pengusaha kaya. Namun sayangnya hal itu lama-kelamaan membuatnya menjadi target FBI dan setelahnya ia pun harus berusaha membersihkan namanya. Sekaligus ia pun harus mempertahankan kebungkamannya pada dunia tentang sindikat gelapnya tersebut. Sebelum kita mulai jangan lupa pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia kisah Molly dalam membangun kerajaan judinya. Di suatu malam saat Molly tengah beristirahat di apartemennya, tiba-tiba ia mendadak digerebek dan ditangkap oleh FBI dengan tuduhan telah menjalankan usaha judi ilegal. Bagaimana ceritanya ia bisa dituduh dan ditangkap? Inilah kisah yang terjadi sebelumnya. Molly adalah anak dari juara dunia ski bernama Jeremy Bloom. Selama 16 tahun dia pun berlatih ski untuk menjadi seorang yang meneruskan prestasi ayahnya. Dan pada usia ke-20 akhirnya ia pun masuk menjadi jajaran pemain ski terbaik di Amerika. Prestasi bukan hanya dari ski saja guys, karena ia juga merupakan lulusan S2 politik dan mendapat nilai terbaik di kampusnya. Dan singkat cerita, sampailah ia di kualifikasi Olimpiade musim dingin. Saat tiba gilirannya, tanpa diduga terjadilah kecelakaan dan membuatnya harus gagal masuk dalam perwakilan Olimpiade. Setelah kejadian itu, ia pun memilih untuk menunda rencana kuliah hukumnya dan memilih pergi ke Los Angeles untuk mencari suasana baru dan menenangkan diri. Ayah Molly yang memang keras dan kurang setuju dengan pilihannya akhirnya memutuskan untuk menghentikan memberikan uang saku. Sehingga Molly pun saat ini harus menumpang di rumah temannya dan harus bisa bertahan dengan sisa uang dari tabungan yang ia miliki. Singkat cerita, Molly pun akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pelayan di sebuah klub mewah. Di tengah-tengah melayani tamu, ia pun bertemu dengan pelanggan yang bernama Dean. Rupanya, Dean ini menjalankan bisnis terselubung, yaitu sebagai seorang bandar yang mengadakan permainan judi secara eksklusif. Tidak banyak dan tidak sembarang orang yang bisa bermain di arenanya, hanya kalangan tertentu seperti artis ternama dan juga orang-orang dengan kekayaan luar biasa. Sebelum permainan dimulai, Molly terlihat membantu mempersiapkan arena dan setelah tempat berikut persiapan lainnya beres, ia pun langsung menyambut para pemain yang berdatangan. Dari mulai bintang film terkenal Hollywood, penyanyi, direktur, dan juga pembisnis perusahaan besar. Saat permainan dimulai, Molly yang memang dasarnya punya rasa ingin tahu yang tinggi, ia pun mulai mencari tahu beberapa istilah yang digunakan dalam permainan poker. Di sela-selanya sebagai dealer, ia juga terkadang melayani para pemain dengan memberikan beberapa gelas minuman. Dan di saat permainan selesai, Molly pun akhirnya mendapatkan uang tips yang tidak sedikit, yaitu sebesar $3.000. Setelah 6 minggu merangkap bekerja di kantor dan di arena milik Dean, Molly pun semakin melebarkan sayap perjudian itu dengan cara membayar beberapa orang di klub mewah untuk mencari orang berduit yang minat dan gemar bermain poker. Dan dari sanalah Molly menjadikan poker sebagai ladang uangnya sehingga keuntungan yang dicapainya pun meningkat secara pesat. Dari uang tips yang didapatkan dari poker dalam waktu singkat, akhirnya Molly mampu membeli sebuah apartemen sendiri, mobil baru, dan barang-barang lainnya yang sangat mahal. Dan karena pencapaian keuntungan yang semakin signifikan itu, sekolah hukumnya pun kembali ditunda lagi selama setahun ke depan. Kembali ke masa sekarang, beberapa hari setelah digerebek dan ditangkap dengan cukup banyak urusan hukum, akhirnya ia pun bisa membayar jaminan sebesar $100.000 dan bisa bebas dari tahanan untuk mencari pengacara pembela. Di kantor pengacara Charlie Jeffy ini, Molly menjelaskan kalau dirinya sejak 2 tahun lalu tidak menjalankan lagi bisnis judinya. Ia sudah hidup bersih dan menghabiskan 2 tahun itu untuk menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Molly pun sangat heran kenapa ia bisa ditangkap. Namun ternyata dengan membaca buku milik Molly itu, Charlie pun sebagai pengacara tahu kalau kesalahannya ada dalam buku yang ia tulis. Di dalam buku itu ternyata Molly menyebutkan beberapa nama orang-orang terkenal yang pernah bermain di arenanya. Awalnya Charlie pun menolak untuk menjadi pengacaranya, namun Molly tak berhenti untuk membujuknya, bahkan ia pun sampai menangis dan mengungkapkan bagaimana ia begitu tertekan karena masalah ini. Apalagi di hari itu ia pun harus ke pengadilan dan sangat membutuhkan dampingan dari seorang pengacara.
Dan singkat cerita, Charlie pun kasihan dan mau mendampingi Molly untuk ke pengadilan pertamanya. 3 tahun berlalu, Molly masih setia tetap bekerja kepada Dean. Dari berbagai tips yang telah ia dapatkan selama ini, ia pun telah mempunyai tabungan sebanyak $58.000. Suatu saat, Dean yang merasa iri dengan perolehan uang Molly, ia pun memutuskan untuk tak akan membayar lagi gajinya sebagai asisten di kantornya. Molly pun mengungkapkan keberatannya karena secara tidak langsung posisinya di arena judi tersebut pun ujung-ujungnya bakal terancam. Namun Dean yang terlanjur ngiri dengan pendapatan besar Molly, ia pun memilih tetap mempertahankan keputusannya. Tak ingin menunggu sampai benar-benar ditendang sama Dean, esoknya Molly pun membuat rencana besar dengan menyewa sebuah kamar hotel mahal. Serta ia juga membeli peralatan kasino seharga $17.000. Menyediakan berbagai makanan bahkan minuman yang serba mahal. Serta untuk memastikan bisnisnya legal, ia pun menghadap pengacara terpandang. Dan uniknya, peraturan di sana bisnis seperti ini bisa dikatakan legal selama tidak untuk umum. Tidak ada narkoba, tidak ada transaksi seksual, dan juga tidak mengambil persenan dari para pemain. Jadi Molly yang memang hanya menyediakan tempat dan mengambil keuntungan dari uang tips saja, jelas ia tak melanggar hukum. Dan saat Molly benar-benar dipecat oleh Dean secara cerdik, Molly pun kemudian mengundang para pemain poker yang biasa mangkal di tempat Dean untuk membawanya ke arena miliknya. Dan di sana ia pun mengungkapkan bahwa kini dirinya sebagai pemegang area judi tersebut. Suatu ketika saat permainan selesai, Player X meminta pada Molly untuk menaikkan uang taruhan dan mencari pemain-pemain yang lebih kaya lagi. Molly pun dengan sangat cerdik segera mengabulkan keinginannya tersebut dengan kembali merekrut para pemain baru. Dimulai dari Donnie Silverman, pemenang World of Series Poker pada tahun lalu. Bahkan juga Brad Marion, seorang pengusaha minyak kaya raya sekaligus pecundang sejati karena tidak pernah menang barang sekalipun. Suatu saat ada satu pemain yang bernama Harlan dan bermain berhadapan dengan Brad si tukang kalah judi. Namun karena wajahnya yang polos dan tidak pernah tahu tentang Brad ini tipikal orang seperti apa, Harlan pun jadi pelin-pelan dan menyerah dengan taruhan $40.000. Atas kekalahannya itu, Harlan pun mulai emosi dan kembali meminta $100.000 lagi untuk ikut taruhan. Namun Harlan seperti kehilangan cara bermainnya dan kembali kalah secara terus-menerus. Sampai di permainan terakhirnya, ia pun harus menjadi pecundang dan akhirnya ngamuk habis-habisan di sana. Hingga Harlan pun berkata pada Molly bahwa kini dirinya telah bangkrut. Bahkan ia pun tak bisa lagi membayar utangnya ke Molly sebesar $1,2 juta. Namun anehnya, seminggu kemudian Harlan mampu membayar semua utangnya. Dan ternyata uang tersebut adalah hasil pinjaman dari si Player X dengan timbal balik bunga 50%. Karena dianggap pemerasan, Molly pun kurang menyetujui tindakannya hingga terjadi sebuah perdebatan di sana. Jengkel karena Molly sok bijak, si Player X pun marah dan memutuskan untuk keluar sekaligus membawa pemain-pemain yang suka bermain bersamanya untuk pindah ke tempat lain. Dan malam itulah akhir dari arenanya Molly. Setelahnya ia pun menjadi sangat depresi dan tak menyangka setelah 4 tahun arenanya berjalan baik-baik, kini berakhir semudah itu. Beberapa hari kemudian setelah persidangan pertama, Charlie pun menjelaskan pada Molly bahwa pihak yang akan mereka lawan nanti adalah kalangan mafia-mafia besar Rusia. Karena kasus perjudiannya saat itu berkaitan dengan mereka. Satu-satunya cara adalah dengan memberikan bukti yang ada di harddisk milik Molly. Namun hal itu ditolak oleh Molly karena di harddisk itu juga tersimpan beberapa data dan SMS pribadi orang-orang terkenal yang pernah bermain di arenanya. Dan jika tersebar, tentu saja bisa menghancurkan kehidupan bahkan karir orang-orang itu. Nah, untuk mengingatkan nih guys, pemain-pemain yang bermain di arenanya adalah orang-orang terkenal dan terpandang. Namun dalam buku yang Molly tulis, beberapa namanya disamarkan, termasuk si Player X yang diduga adalah Tobey Maguire, pemeran Spider-Man 2003. Agar membuat Molly percaya, Charlie pun memberikan HP-nya dan mengatakan jika ia tidak pernah membocorkan hal apapun yang menyangkut kerahasiaan dari kliennya. Bahkan ia pun rela untuk meninggalkan jabatannya jika ia kedapatan berbohong. Mendengar kesungguhan dari Charlie, Molly pun pada akhirnya bersedia untuk memberikan harddisknya yang berisi data-data penting itu. Kembali pada cerita masa lalu, tak ingin menyerah pada keadaan, akhirnya Molly pun memutuskan untuk pergi ke New York dan kembali mendirikan bisnis poker di sana.
Walaupun di Amerika saingannya adalah arena milik mafia Rusia, tapi terlanjur basah ia pun berani. Serta saat ini bukan lagi artis yang akan ia incar, melainkan para playboy dan juga pembisnis kaya raya saja. Dan dalam membuat usahanya itu, ia pun kemudian merekrut Jesse, seorang pemain poker ahli, Selby, seorang pembuat kode sekaligus pencari data informasi para pemain, serta satu lagi Winston, yaitu putri dari seorang diplomat Amerika yang punya kontak ke beberapa keluarga kerajaan Saudi. Setelah semua terkumpulkan, mereka pun akhirnya merencanakan arena besar-besaran 4 kali dalam seminggu dengan taruhan awal yang cukup besar, yaitu di sekitar 250.000 dolar. Dengan arenanya yang kini berjalan sesuai rencana, pada akhir tahun Molly pun akhirnya bisa mencatat kalau keuntungannya adalah 4.700.000 dolar. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, arena Molly pun semakin menjadi daya tarik para penjudi kelas atas. Dan perlu kalian pahami nih guys, arena ini sangat eksklusif dan hanya sekitar 10 kursi saja yang bisa bermain. Dan semua pemain sudah didata baik-baik, jadi tidak bisa ada orang baru yang seenaknya mau masuk dan bermain di sana. Semua harus antri mendapatkan kursi masing-masing. Dan arena judi besar ini bukanlah tempatnya yang besar, tetapi dari taruhannya yang dimainkan di atas meja yang bisa sampai 1 miliar dolar dalam sekali taruhan. Di tempat perjudiannya itu, Molly pun memanfaatkan apartemen penthouse untuk memantau kamera CCTV sebagai jaga-jaga bila saja terjadi kecurangan di sepanjang pertandingan. Dan jika terjadi kecurangan, ia pun tak segan-segan untuk menginterogasi sekaligus memperingatkan mereka yang bertindak curang tersebut. Suatu malam, setelah permainan selesai, Molly pun diberi saran oleh B agar mengambil persenan dari setiap taruhan yang ada di meja. Karena cepat atau lambat, media bakal tahu bisnis Molly dan para pemain gak mau privasinya itu tersebar. Dan untuk menutupi hal itu, perlu biaya yang sangat besar serta tidak akan cukup kalau hanya menggunakan uang dari tips saja. Molly pun di sini sadar kalau sampai ia mengambil persenan, bisnisnya akan menjadi ilegal. Namun setelah dipikirkan dan daripada bisnisnya kembali hancur, ia pun di permainan-permainan selanjutnya mulai menyuruh B untuk mengambil persenan itu. Malamnya, Molly pun didatangi oleh salah satu pemain yang bernama Donnie. Dengan keadaan mabuk, ia pun mengatakan apa saja dengan seenaknya. Dari mulai masalah keluarga sampai terhadap sebuah arena poker yang ada di Brooklyn yang berisi para pemain dan miliarder asal Rusia. Dan suatu ketika saat ia kalah besar dan tak mampu membayar utangnya, Molly pun nekat meminta Donnie untuk mengundang para pemain yang biasa bermain di Brooklyn untuk datang ke tempatnya. Maka esoknya pun datanglah Mike, pemilik jaringan klinik medis, sepasang saudara Jersey dan Alexi, pemilik perusahaan ekspor baja ke Cina, dan satu lagi Habib, pemilik karya seni klasik terbesar di dunia dengan total kekayaan senilai 3 miliar dolar. Di suatu hari, Charlie pun mengungkapkan pada Molly bahwa pemerintah akhirnya mau diajak bekerja sama untuk menangani kasus dirinya. Dan agar semuanya mudah, ia pun meminta Molly untuk memberitahukan mengenai semua yang diketahuinya pada mereka. Namun lagi-lagi Molly sepertinya tidak pernah mau mengumbar hal tersebut. Dan setelah dipertegas kalau hal itu hanya akan membuat Molly langsung dipenjara, ia pun akhirnya mau membeberkan semuanya. Namun dengan syarat, ia hanya akan membeberkan perihal tentang dirinya, bukan tentang semua hal yang menyangkut privasi para pemain-pemainnya. Suatu ketika, Brad si pecundang ditangkap karena kedapatan melakukan penipuan uang miliaran dengan kedok investasi. Dan karena kasusnya tersebut, Brad pun kemudian menceritakan semua awal mulanya ia menipu beberapa temannya. Ia pun menjelaskan kalau semua itu berawal dari permainan judi kelas mewah yang dikelola oleh Molly Bloom. Dan agar semua masalah itu tidak merembet kemana-mana, mau tak mau, Molly pun harus membayar kerugian investor sebesar 500.000 dolar. Dengan adanya berbagai masalah itu, Molly pun semakin tertekan dan mulai jatuh ke dunia narkoba. Ia pun mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupannya saat itu. Suatu malam, Molly ditemui John dan Paul untuk mengajaknya bekerja sama. Semua itu tentu saja karena mereka tahu bahwa Molly ini punya uang jutaan dolar. Dan mereka di sini menawarkan untuk menjadi backingannya. Namun dengan alasan yang ia tak sebutkan itu, ia pun menolak tawaran mereka. Rupanya penolakan itu membuat mereka tersinggung dan di saat Molly akan beristirahat, tiba-tiba saja kedatangan seorang pria dan merampok semua uangnya. Molly pun hanya bisa pasrah dan mengikuti apa yang menjadi keinginan si perampok itu, karena bukan hanya dirinya yang diancam tetapi juga mengancam akan mencelakai ibunya. Takut dengan ancaman itu, akhirnya Molly pun mengurung diri sampai luka-lukanya bisa sembuh.
Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali mengadakan perjudian selama seminggu. Dan setelah ia mendapatkan keuntungan, ia pun akan berhenti secara total dari usahanya tersebut. Namun ternyata berawal dari sebuah koran yang memberitakan kalau mafia perjudian ditangkap, sore harinya saat akan pergi ke arena tiba-tiba ia mendapatkan SMS kalau arenanya sedang digerebek oleh FBI. Molly pun dengan segera memutuskan untuk meninggalkan apartemennya dan memilih tinggal bersama ibunya. Untuk meringankan kasusnya, akhirnya Molly pun diajak oleh Charlie bertemu dengan FBI untuk memberikan semua keterangannya. Hampir selama 5 jam, Molly menjawab semua pertanyaan dari 2 anggota FBI itu. Namun semakin kesini, ternyata pertanyaan itu semakin menyudutkan kalau Molly adalah mafia. Dengan tersudutkannya, akhirnya Charlie pun kembali membela mati-matian di sana, mengungkapkan kalau semua uangnya telah disita dan dia tidak seperti bandar-bandar perjudian besar lainnya. Dan saat di rumah, Charlie pun akhirnya memberitahukan alasannya kenapa ia mau membantu Molly. Semua itu bukan lain karena anaknya yang telah membaca buku terbitannya dan menyimpulkan bahwa Molly tidak bersalah. Charlie pun bahkan mengatakan kalau ada satu hal yang bisa membantu meringankan kasus Molly, yaitu dengan cara menyerahkan harddisk berisi semua bukti yang selama ini ada padanya. Namun Molly lebih memilih mengaku bersalah daripada harus membeberkan semua informasi itu. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Hakim Dustin membuka jalan persidangan dan memberikan 87 pertanyaan untuk dijawab. Molly pun di sana menjawab semuanya dengan terus terang dan mengakui jika dirinya memang bersalah. Karena jawaban yang sangat meyakinkan dan apa adanya yang diutarakan oleh Molly membuat hakim bahkan perwakilan FBI pun akhirnya berunding. Dan singkat cerita, di akhir persidangan itu pengadilan memutuskan untuk menolak rekomendasi hukuman dari pemerintah. Dan Molly pun hanya mendapat hukuman 200 jam bekerja dalam pelayanan masyarakat, serta masa percobaan selama setahun pengawasan dan juga denda $200.000. Di akhir cerita, Molly pun bisa kembali tersenyum dan kembali bergabung sambil merayakan jamuan makan yang diselenggarakan oleh ayahnya bersama para sahabat-sahabatnya. Itulah kisah nyata dari kerajaan poker yang sempat menghebohkan dunia. Dari nol, Molly bekerja keras sampai ia harus terjatuh dalam kehidupan yang kelam. Cerita ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bekerja keras. Dan satu lagi, disadari atau tidaknya apapun yang namanya perjudian hanya akan membuat kita terjatuh ke dalam jurang yang begitu kelam, merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video kali ini guys. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.